Putri Chandrawati hari Rabu besok dijadwalkan akan membacakan pembelaannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya dalam surat tuntutan, Putri diduga menggunakan isu pemerkosaan sehingga membuat Sambo marah. Kemudian, Putri bersama Sambo di rumah Saguling menyusun skenario penembakan di Duren 3. Terdakwa Putri yang sudah berkehendak merampas nyawa Nofriansah ikut mendampingi dan mendengarkan pada saat saudara Ferdi Sambo meminta kesanggupan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer, siap komandan. Dan terdakwa Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saudara Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah yang mana pada saat saudara Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan dan penembakan terhadap korban Nofriansah dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan terdakwa Putri. Meski hanya 8 tahun, kuasa hukum Putri pasti akan melawan semua tuntutan jaksa. Di antaranya kesaksian Putri mengenai pemaksaan dalam tes poligraf. Seperti diketahui dalam persidangan, ahli poligraf mengungkap Putri terindikasi tidak jujur, terutama soal isu pelecehan. Poligraf itu dilakukan, ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap ibu? Tidak ada, langsung dites dimasuk dalam ruangan. Ketika ibu sudah menyampaikan bahwa ibu tidak bersedia, apakah ada semacam paksaan langsung atau tidak langsung yang disampaikan pada ibu agar tetap mengikuti tes tersebut? Iya, waktu itu karena tersendat di tanggal 7 Juli saya tidak mau menceritakan peristiwa tersebut. Lalu saya terdiam, tapi saya tetap dipaksakan untuk bercerita. Akhirnya saya menangis. Tapi saya tidak berhenti, saya lanjutkan pemeriksaan tersebut sampai selesai. Jika Putri akan membantah tuntutan 8 tahun terkait terlibat pembunuhan berencana, maka Putri juga harus menjelaskan sejumlah hal yang terjadi pasca kematian Joshua. Misalnya, reaksi Putri yang memindahkan uang dari rekening atas nama Joshua ke Ricky Rizal. Tahu bahwa itu ada kejadian Joshua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu. Tadi begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Joshua itu meninggal, kan Joshua meninggal. Apa respon saudara setelah mendengar Joshua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam. Ada kaget orang melompat, kaget. Ya. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Joshua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Dek Ricky untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Joshua ke rekening yang diatasnamakan Dek Ricky. Karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya. Tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya. Tim Liputan MGN. Apa saja yang disiapkan tim penasihat hukum Putri Chandrawati untuk nota pembelaannya di sidang besok? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Mas Febri, apa poin-poin utama yang akan disampaikan dalam sidang pledoi besok yang diyakini kuasa hukum akan menjadi pertimbangan hakim, Mas Febri? Ya, pertama tentu poin yang paling penting adalah kami berharap pertimbangan-pertimbangan sampai dengan keputusan hakim nanti itu betul-betul didasarkan pada fakta persidangan, pada bukti-bukti yang ada di persidangan. Karena dengan mendasarkan pada hal itulah kita bisa menemukan kebenaran material. Jadi bukan didasarkan pada asumsi, bukan didasarkan pada hoax yang beredar di luar sana, apalagi kalau didasarkan atas tekanan-tekanan atau intervensi-intervensi pihak lain. Semua itu harus dilepaskan, dan yang paling penting harapan kami
putusan nanti didasarkan pada fakta persidangan. Dan dengan cara berpikir itulah kami tim penasehat hukum menyusun nota pembelaan. Karena itu kami menyebutnya nota pembelaan yang objektif, yang memang mengacu pada fakta-fakta yang muncul di persidangan. Di sisi lain, kami melihat tuntutan jaksa penuntut umum yang menuduh Bu Putri diduga bersama-sama merencanakan pembunuhan dan melakukan pembunuhan itu dibangun dari asumsi-asumsi dan bahkan ada tuduhan-tuduhan yang tidak didukung dengan satu alat bukti pun. Nah, itu yang akan kami uraikan nanti dalam nota pembelaan penasihat hukum. Tapi tentu akan ada sesuai dengan hukum acara nota pembelaan dari terdakwa secara pribadi. Begitu Mas Egan. Baik. Mas Febri, apakah memiliki dasar kuat untuk meminta Putri Chandrawati ini dibebaskan dari segala tuntutan? Apa permintaan kami tentu besok bisa kami sampaikan ya di petitum nota pembelaan tersebut. Tapi yang paling penting kita berangkat dari kesepahaman atau nilai dasar yang sama terkait dengan dasar alat bukti yang digunakan. Bu Putri ini kalau kita baca di tuntutan kemarin kan dituduh seolah-olah merencanakan melakukan pembunuhan bahkan dari Magelang. Gitu. Misalnya ada satu fakta ada satu tuduhan lah ya. Kami tidak menyebutnya fakta karena tidak ada fakta di sana. Ada satu tuduhan penuntut umum yang mengatakan Bu Putri meminta saksi Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Joshua sejak di Magelang. Padahal tidak ada satu bukti pun dalam proses persidangan yang menunjukkan Bu Putri pernah meminta atau memerintahkan hal tersebut. Penuntut umum hanya menyimpulkan dari peristiwa adanya pengamanan senjata oleh Ricky, dan meskipun Ricky mengatakan itu inisiatifnya sendiri karena melihat situasi, tapi penuntut umum menyimpulkan seolah-olah itu ada perintah atau permintaan dari Bu Putri. Ini salah satu bentuk contoh-contoh kesimpulan yang mengada-ngada memang yang kami temukan di tuntutan, dan banyak sekali cara berpikir seperti itu yang muncul di tuntutan. Kemudian contoh yang lain dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Bu Putri dituduh seolah-olah meminta mengubah lokasi PCR, tes PCR ke Rumah Saguling. Padahal bukti-bukti sebagian besar dan berkesesuaian itu menunjukkan bahwa memang di sanalah tes PCR tersebut, dan itu merupakan standar di keluarga kalau ada perjalanan dari luar daerah. Penuntut umum hanya mendasarkan tuduhannya pada keterangan satu orang saksi saja. Satu orang saksi itu adalah Richard Eliezer yang seolah-olah ditelan mentah-mentah meskipun keterangan saksi ini berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian. Ini yang kami sebut dengan melanggar prinsip paling dasar dalam hukum pembuktian kita, yang dikenal dengan azas unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Dan itu juga kami kuatkan di persidangan dari keterangan ahli dan banyak sekali doktrin yang mengatakan hal tersebut. Jadi jangan sampai karangan atau rekaan dari satu orang saksi kemudian membuat seseorang dihukum. Karena itulah hukum kita mewajibkan, jadi bukan hanya dapat ya, tapi wajib untuk melihat kesesuaian dengan bukti yang lain. Ada banyak poin-poin seperti ini lagi, misalnya soal mengamankan senjata. Penuntut umum menuduhkan Bu Putri menyuruh Richard Eliezer mengamankan senjata laras panjang Steyr ke lantai 3 dan menyimpannya di kamar Bu Putri, di ruang senjata kamar Bu Putri, seolah-olah ada tuduhan itu. Padahal di bukti CCTV, keterangan Richard Eliezer yang mengatakan dia membawa senjata itu melalui tangga di samping lift mengikuti Bu Putri, itu justru tidak pernah terlihat dalam persidangan. Yang terlihat di CCTV adalah Bu Putri bersama Kuat naik lift. Tidak ada Richard Eliezer di sana. Richard justru belok kiri ketika masuk ke Rumah Saguling. Kenapa belok kiri? Karena memang biasanya senjata laras panjang itu disimpan di kamar ajudan. Ini contoh peristiwa-peristiwa yang diada-adakan oleh penuntut umum, disimpulkan dengan bangunan-bangunan asumsi.
Oke. Banyak peristiwa lain juga yang kami bantah, misalnya terkait dengan pertemuan di lantai 3. Benar ada pertemuan antara Verdi Sambo dengan Ricky Rizal, yang pertama ya. Kemudian ada pertemuan yang kedua antara Verdi Sambo dengan Richard Eliezer. Tapi satu keterangan saksi Richard yang tidak berkesesuaian dengan yang lain mengatakan seolah-olah pada pertemuan tersebut ada Bu Putri juga. Pada pertemuan dengan Richard, seolah-olah pada pertemuan tersebut Bu Putri kemudian menyampaikan sesuatu dan terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Padahal tidak ada bukti lain satupun juga yang menunjukkan Bu Putri ada di ruangan tersebut. Karena Bu Putri setelah bercerita secara jujur pada suaminya, ia masuk kamar dan lokasi kamar kalau dicek dari pemeriksaan lapangan sebenarnya sangat jelas. Ketika masuk kamar pertama kali itu harus melewati lorong sepanjang sekitar 5 meter. Kami sampai melakukan tes suara di lorong tersebut. Ketika pintu ditutup maka tidak ada suara di ruang pertemuan yang didengar. Setelah 5 meter harus belok ke kiri ke kanan lagi baru kemudian bisa masuk kamar. Jadi bagaimana mungkin Bu Putri bisa mengetahui, Mas Febri, mendengar saya akan dan minta terlibat dalam perencanaan? tanggapannya nanti ya, bagaimana dengan keyakinan jaksa penuntut umum yang mengatakan tidak ada pelecehan ataupun pemerkosaan, yang ada adalah perselingkuhan. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Prime Time News, Mas Febri, tidak ada pelecehan ataupun pemerkosaan, yang ada adalah perselingkuhan. Apakah ini artinya bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum tidak cukup kuat? Ya, kalau jaksa penuntut umum menyimpulkan sesuatu itu tentu sesuai dengan kepentingan penuntut umum ya, yaitu untuk membuktikan terdakwa bersalah. Kalau yang kami lihat seperti itu. Dan sebenarnya bukan sekedar di satu peristiwa itu saja, di banyak bukti pun sebagian bukti dipenggal-penggal, diambil sebagian yang hanya menguntungkan saja. Tapi bukti yang tidak menguntungkan penuntut umum seolah-olah diabaikan dan tidak relevan. Padahal itu berasal dari bukti yang sama. Dalam bagian tuduhan terkait dengan kekerasan seksual itu tidak benar, logika berpikir itu juga digunakan oleh penuntut umum. Jadi kalau kita bisa memilah secara sederhana begini, Mas Egan. Di satu kutub, di satu sisi ada isu kekerasan seksual. Di sisi yang lain ada isu perselingkuhan yang dibangun oleh penuntut umum. Nah, kami ingin melihat terlebih dahulu apa sebenarnya dasar dari penuntut umum mengatakan ini adalah perselingkuhan. Satu-satunya bukti yang dimiliki penuntut umum adalah hasil tes poligraf. Hasil tes poligraf sebenarnya juga ditafsirkan secara a contrario karena pertanyaannya dijawab secara dianggap tidak jujur lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu proses yang harus dilihat untuk menjawab apakah tes poligraf ini valid sebagai alat bukti atau tidak. Tes poligraf ini kan sebenarnya bukan mengukur jujur atau tidaknya seseorang, tapi mengukur reaksi tubuh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena itulah di peraturan Kapolri tahun 2009 ya, itu diatur ada syarat tes poligraf itu bisa dilakukan. Misalnya ada kesediaan dari pihak yang subjek yang dites, kemudian tidak dalam keadaan tertekan. Karena kalau orang dalam keadaan tertekan, apapun jawabannya maka hasil tesnya punya potensi bias karena respon tubuhnya orang dalam keadaan tertekan tentu berbeda dengan orang yang tidak dalam keadaan tertekan. Dan kemudian ada juga syarat di peraturan Kapolri itu yang harusnya dipenuhi menurut kami, yaitu hasil tes kesehatan dan juga tes psikologi untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak tertekan. Apa yang terjadi pada Bu Putri? Bu Putri jelas adalah korban kekerasan seksual dan itu disimpulkan dari sebuah hasil pemeriksaan psikologi forensik yang komprehensif yang sudah selesai laporannya sebelum tes poligraf itu dilakukan. Jadi seharusnya tim yang melakukan tes poligraf memahami itu dan tidak memaksakan tes dilakukan pada saat itu. Kemudian Bu Putri juga menegaskan bahwa
ia sempat menolak dilakukan tes lebih lanjut karena kondisi pelaksanaan tes yang semakin dalam tanda kutip menyudutkan yang bersangkutan. Oke. Jadi pertanyaannya, Mas Febri? apakah tes poligraf itu valid atau tidak valid? Menurut kami, tes poligraf itu tidak valid. Sehingga runtuhlah seharusnya tuduhan tentang perselingkuhan itu. Lalu di sisi yang Mas Febri, satu pertanyaan terakhir, waktu kita sangat terbatas menanggapi mengenai pledoi yang disampaikan oleh Verdi Sambo pada hari ini. Mungkin saya jelaskan dulu terkait satu sisi kekerasan seksual ya. Apa bukti dari dugaan kekerasan seksual tersebut? Kami memiliki, kalau di kategori KUHAP itu kan ada 5 jenis alat bukti. Kami memiliki 4 dari 5 jenis alat bukti tersebut. Apa saja? Mulai dari keterangan terdakwa yang didukung oleh keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian didukung oleh alat bukti surat, yaitu laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang mengatakan bahwa keterangan Bu Putri tentang adanya